Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya, Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti, bahkan kami dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Saya mau berkhotbah dengan judul Karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36 dengan judul Karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah bunyinya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh pengajaran yang Yesus Kristus berikan kepada para pengikutnya untuk mau mengasihi musuh. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kehendak Yesus kepada para pengikutnya, yaitu supaya para pengikutnya memiliki karakter untuk mau mengasihi, melakukan perbuatan yang baik, mau memberikan pinjaman kepada musuh, serta memiliki kemurahan hati. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Yesus menghendaki para pengikutnya memiliki karakter untuk mau mengasihi, melakukan perbuatan yang baik, mau memberikan pinjaman kepada musuh, serta menjadi pribadi yang murah hati. Dengan kata lain, para pengikut Yesus seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana para pengikut Yesus seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Dapat kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Dapat kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang ke-4 ayat yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Dapat kita lihat di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Mari kita melihat kitab Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ayat yang baru saja kita baca ini adalah kutipan dari perkataan Raja Salomo. Dan dalam ayat ini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan melalui Raja Salomo mengenai karakter, yaitu kesetiaan yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan. Ketahuilah bahwa setiap kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Dengan kata lain, ayat ini juga berlaku bagi setiap kita.
Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Sebagai umat Tuhan, maka kita seharusnya tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang baik, melainkan setiap kita menjadi pribadi yang setia. Setia artinya kita menjadi pribadi yang taat di dalam melakukan sesuatu. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Biarlah Tuhan menemukan setiap kita menjadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, lakukanlah dengan penuh kesetiaan, karena kesetiaan adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 dan 21 dikatakan, hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa jika kita memiliki kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar bagi setiap kita. Berapapun talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kelolalah talenta tersebut. Artinya kita mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara setiap kita yang memiliki talenta untuk bermain musik, bernyanyi, memasak, mengajar, menulis, menari, dan lain sebagainya. Setialah untuk mengembangkan talenta tersebut sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Jangan memandang rendah ataupun membandingkan talenta yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki, sebab sesungguhnya setiap kita memiliki talenta yang berbeda. Namun ketahuilah bahwa yang terpenting bukanlah berapa banyak talenta yang kita miliki, melainkan respon kita terhadap talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah kita memiliki respon untuk mau mengelola, mengembangkan setiap talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Ketahuilah bahwa suatu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas setiap talenta yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya setia di dalam mengembangkan talenta, melainkan Tuhan juga mau setiap kita memiliki kesetiaan di dalam mengiring Tuhan, di mana kita mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian yang terakhir dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setialah kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Jadilah pribadi yang setia untuk mau membaca kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mau setia di dalam melayani Tuhan. Jadilah pribadi yang setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang setia untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-5 dikisahkan sebuah kisah mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Pada masa pemerintahan Raja Darius mengangkat Daniel menjadi salah satu dari ketiga pejabat tinggi membawahi 120 wakil-wakil raja. Alkitab mencatat bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki roh yang luar biasa, sehingga Raja Darius berkehendak untuk mengangkat Daniel atas seluruh kerajaannya. Namun ternyata rencana dari Raja Darius tidak disukai oleh para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan
padanya. Melalui kisah ini kita dapat mengetahui bahwa Daniel adalah pribadi yang memiliki kesetiaan. Sebagaimana Daniel menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kesetiaan karena kesetiaan adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Mari kita melihat surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus hidup di dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki adanya karakter yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Salah satunya yaitu kesabaran. Sebagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Efesus memiliki kesabaran, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, maka kita seharusnya tidak hidup di dalam kemarahan, melainkan setiap kita hidup di dalam kesabaran. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kesabaran adalah buah roh yang seharusnya kita hasilkan di dalam menjalani kehidupan ini. Izinkanlah Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupan kita sehingga kesabaran dapat dihasilkan melalui kehidupan setiap kita. Ketahuilah bahwa setiap manusia memiliki karakter atau sifat yang berbeda sehingga akan begitu sukar bagi setiap kita untuk dapat menerima setiap perbedaan yang ada jika kita tidak memiliki kesabaran. Di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan 13 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kita seharusnya menjadi pribadi yang memiliki kesabaran, sebagaimana Tuhan mengasihi kita bahkan sabar kepada kita. Biarlah kita juga mau menjadi pribadi yang memiliki kesabaran terhadap sesama. Alkitab mencatat bahwa Tuhan mau setiap kita memiliki kesabaran terhadap semua orang. Di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-14 dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Selain memiliki kesabaran terhadap sesama, kita juga seharusnya menjadi pribadi yang memiliki kesabaran di dalam menantikan setiap janji Tuhan. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak.
Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kesabaran Abraham di dalam menantikan janji Tuhan membuat Abraham dapat menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang menantikan janji Tuhan, sedang menantikan pemulihan, sedang menantikan suatu jawaban, sedang menantikan keselamatan bagi setiap anggota keluarga yang ada, dan lain sebagainya. Teruslah percaya dan nantikanlah setiap janji Tuhan dengan penuh kesabaran, sebab pada waktunya Tuhan, maka Tuhan pasti akan mewujudkannya. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan, "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus mengalami berbagai penderitaan. Namun Rasul Paulus tetap memiliki kesabaran karena Rasul Paulus menghendaki keselamatan terjadi bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Rasul Paulus memiliki kesabaran, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kesabaran karena kesabaran adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Mari kita melihat surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat di Kolose mau membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulut mereka. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu untuk berhenti mengucapkan dusta, artinya berhenti untuk mengucapkan kebohongan, sebagaimana mereka telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki jemaat di Kolose memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Salah satunya yaitu kejujuran. Sebagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Kolose memiliki kejujuran, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Apabila sebelum kita mengenal Kristus, kita sering melakukan kebohongan, baik melalui perkataan ataupun melalui perbuatan yang kita lakukan, kini setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka karakter atau sifat untuk berbohong seharusnya kita tinggalkan dari hidup kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 dikatakan, "Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kebohongan. Ucapkanlah hal-hal yang benar, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi
menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apabila kita mau melihat keadaan yang baik, maka kita seharusnya menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan. Sebab sesungguhnya perkataan yang kita ucapkan dapat mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apabila kita menyadari bahwa masih ada kebohongan, baik melalui perkataan ataupun perbuatan yang masih kita lakukan, tinggalkanlah karakter atau sifat tersebut. Memang tidak mudah, namun bukan berarti kita tidak dapat melakukannya. Sadarilah bahwa kebohongan tidak pernah mendatangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, ketika kita melakukan kebohongan, maka hal tersebut akan menghancurkan kehidupan kita. Mulailah untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun di dalam kehidupan kita. Apabila kita menjadi seorang pelajar, jadilah seorang pelajar yang hidup di dalam kejujuran. Apabila kita adalah seorang pekerja, bekerjalah dengan penuh kejujuran. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita, jadilah pribadi yang jujur. Mungkin orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan, namun ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang melihat setiap hal yang kita lakukan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-128 dikatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kita seharusnya menjadi pribadi yang jujur karena kejujuran adalah kehendak Tuhan atas hidup kita. Selagi waktu masih ada, artinya masih ada kesempatan bagi setiap kita untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Marilah kita menjadi pribadi yang memiliki kejujuran baik kepada Tuhan ataupun juga kepada sesama. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Ayub adalah pribadi yang memiliki kejujuran. Sebagaimana Ayub memiliki kejujuran, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya memiliki kejujuran karena kejujuran adalah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35 dan 36. Teman-teman, kita seharusnya memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa sajakah karakter yang dikehendaki oleh Tuhan? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan menghendaki kita memiliki kesetiaan. Yang kedua, Tuhan menghendaki kita memiliki kesabaran. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kejujuran. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Bapa, kami mau memiliki karakter yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar baik, melainkan kami mau menjadi pribadi yang setia di hadapan-Mu ya Bapa. Baik setia di dalam menantikan janji-Mu, ataupun melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan ya Tuhan. Kami tahu bahwa kesetiaan adalah hal yang Engkau cari di dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau menemukan hal tersebut di dalam kami ya Tuhan. Bapa, apabila kami juga masih sering hidup di dalam kemarahan, ampuni kami ya Bapa. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang sabar, baik memiliki kesabaran terhadap sesama, maupun sabar terhadap menantikan setiap janji-Mu ya
Tuhan. Karena kami percaya bahwa penantian kami terhadap janji Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa, apabila juga masih ada kebohongan yang kami lakukan, baik dalam perkataan ataupun perbuatan yang kami lakukan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mulai menjadi pribadi yang hidup di dalam kejujuran, baik melalui perkataan ataupun melalui setiap hal yang kami lakukan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Tolong kami, mampukan kami agar setiap kami memiliki karakter yang dikehendaki oleh Engkau. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.